Mahkamah Agung yang harus mengkoreksi dan membuat peraturan Mahkamah Agung memberikan tafsir terhadap pasal 81 dan pasal-pasal lain yang melindungi hak pribadi orang berdasarkan Undang-Undang Data Pribadi yang terbaru. Sehingga publik tidak mendownload data-data pribadi kedua belah pihak dan menjadi konsumsi publik. Pemirsa, penyebab perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan terus menjadi pergunjingan masyarakat di media sosial setelah salinan putusan perceraian mereka tersebar. Belakangan Mahkamah Agung mencabut unggahan salinan putusan dari direktori mereka. Salinan putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan bocor dan tersebar di media sosial. Berkas itu membongkar alasan pasti pasangan tersebut berpisah. Sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan isi gugatan perceraian Ria Ricis dengan suaminya itu. Alasan perceraian hingga masalah rumah tangga kini tengah menjadi buah bibir publik di media sosial. Berkas gugatan cerai YouTuber itu memang dapat diakses publik dari Direktori Mahkamah Agung sejak 5 Mei yang lalu. Bahkan berkas itu telah diunduh oleh 600 akun. Belakangan Mahkamah Agung memutuskan untuk menutup akses publik salinan putusan tersebut. Hal ini lantaran menjadi perbincangan hangat dan berpotensi mengganggu privasi para pihak yang disebut dalam salinan putusan itu. MA memastikan dalam sistem informasi administrasi perkara di MA, para pihak terkait dalam sebuah kasus perceraian akan disamarkan identitasnya. Namun yang beredar luas di media tidak demikian. Berbagai alasan perceraian dapat diakses dan bahkan menjadi viral. Alasan-alasan perceraian keduanya pun kini telah diketahui publik, mulai dari konflik antara Ria Ricis dengan Ibu Teuku Ryan, masalah finansial hingga masalah ranjang keduanya. Komisi Informasi menilai salinan putusan perceraian merupakan informasi terbuka. Namun detail alasan perceraian yang terpampang di salinan putusan itu menjadi persoalan lain. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa Teuku Ryan dan Ria Ricis tidak lagi terikat dalam pernikahan. Tak hanya memutus cerai, hakim juga memutuskan hak asuh terhadap anak sematawayang Ria Ricis dan Teuku Ryan jatuh kepada Ricis. Tim Liputan BTV. Detail penyebab runtuhnya rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis kini diketahui publik setelah salinan putusan gugatan cerai mereka viral di media sosial. Apakah ada perbuatan melawan hukum di kasus ini? Sudah bersama kami Ahmad Sofyan, pengamat hukum pidana BINUS University. Selamat siang Pak Ahmad, ini sebenarnya apakah dokumen dari putusan sidang gugatan perceraian ini adalah informasi publik atau tidak Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Agama ya nomor 7 tahun 89, itu dinyatakan bahwa kalau kita mengacu pada pasal 68 ya sampai dengan 780, itu dinyatakan bahwa perceraian itu diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, ya, pemeriksaan perkara perceraian. Tetapi di dalam pasal 81 Undang-Undang yang sama 7 tahun 89 dinyatakan bahwa pembacaan putusan cerai itu terbuka untuk umum. Pembacaan putusan. Artinya kalau kita memaknainya, memang seolah-olah ada kontradiksi antara pasal 68 sampai dengan 80 yang menyatakan pemeriksaan perkara perceraian itu tertutup karena itu menyangkut soal isu rumah tangga, banyak hal yang konfidensial yang harus ditutupin, ya, tidak perlu bukan merupakan konsumsi publik. Tetapi pada saat pembacaan putusan itu dinyatakan terbuka untuk umum supaya pengadilan itu fair, ya, tidak ada yang ditutup-tutupin dan jujur, adil gitu. Jadi disinilah kontradiksi itu. Jadi proses awal, ya, proses saksi, isi gugatan, jawaban terhadap gugatan, kemudian juga saksi-saksi yang memberikan keterangan di pengadilan itu diperiksa secara tertutup. Saat pembacaan putusan terbuka. Nah, karena terbuka untuk umum, asumsinya adalah dokumen putusan itu bisa di-upload di direktori putusannya Mahkamah Agung. Memang beberapa kali itu saya pernah protes ya. Misalnya untuk sidang anak juga gitu, anak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaannya tertutup, tapi putusannya terbuka untuk umum dan identitas anak
itu tercantum secara terang-benderang di dalam dokumen putusan itu. Demikian juga perkara kesusilaan yang pemeriksaannya adalah tertutup, tetapi pada saat pembacaan putusan terbuka untuk umum. Dan oleh Mahkamah Agung diupload juga sehingga publik bisa mendownload isi putusan. Artinya dalam putusan itu kan ada gugatan, ada pemeriksaan saksi, ada jawaban. Sehingga jadi terang benderang juga pada publik. Jadi untuk apa pasal 68, pasal 80 itu dicantumkan dalam Undang-Undang 7 tahun 89 kalau toh terbuka untuk umum itu dimaknai, ditafsirkan oleh Mahkamah Agung, ya kami bisa mengupload seluruh dokumen itu di webnya Mahkamah Agung. Harusnya kan enggak gitu. Ya, demikian pendapat Baik, saya. tapi jika ternyata kontradiksi hukum ini sudah terjadi cukup lama, mengapa tidak ada mungkin pihak-pihak penjabat dari organisasi atau lembaga-lembaga negara yang mungkin melihat hal ini dan juga memperbaikinya sehingga tidak terjadi kontradiksi seperti ini, karena yang dirugikan adalah pelapor dan juga terlapor dalam hal ini. Iya, udah ada komplain terhadap undang-undang itu, terhadap udah banyak riset, dosen-dosen sudah memberikan analisis bahwa ini ada kontradiksi 68 sampai 80, udah banyak. Jadi udah ada juga rekomendasi untuk memperbaiki kontradiksi itu. Dan lebih parah lagi, isi putusannya diupload bulat-bulat. Memang harusnya yang dibaca itu adalah, jadi misalnya gini ya, sidang terbuka untuk membaca amar putusannya aja. Jadi mengabulkan permohonan atau menolak permohonan, menghukum penggugat, ya, menghukum tergugat. Jadi harusnya yang terbuka untuk umum itu aja amar putusan, bukan seluruh dokumen. Sehingga yang diupload juga amar putusan. Oh benar, Tengku Rian sama Ria Ricis sudah bercerai dan alasan dikabulkannya permohonan itu adalah ini. Jadi harusnya diresume aja. Ya, jadi bukan mengupload semua isi rumah tangga yang ada di dalam gugatan, yang ada di dalam putusan. Di dalam putusan itu juga masuk gugatan dan jawaban. Harusnya seperti itu ya. Banyak ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi yang konfidensial juga diupload. Udah banyak kritik. Saya beberapa kali melakukan kritik juga atas tulisan-tulisan saya, tapi terkait dengan persoalan kesusilaan yang dialami anak. Jadi anak tersebut melakukan kejahatan seksual, tetapi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tercantum dalam keputusan itu. Ya sama aja saya bilang. Ini kan nggak benar. Nah ini kebetulan public figure, wartawan rame-rame mendownloadnya, kemudian saling posting, saling sharing, apa itu kejahatan. Menurut saya tidak kejahatan. Karena Mahkamah Agung sendiri tidak memiliki batasan dan tidak memiliki kode etik apa informasi atau data pribadi yang harusnya dilindungi di dalam putusan tersebut. Kalau kita kaji di beberapa negara, banyak putusan itu yang strict konfidensial, tidak bisa dicantumkan di dalam web, terutama untuk masalah rumah tangga, masalah kesusilaan, masalah anak, itu tidak boleh dicantumkan secara utuh di dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik. Nah, kalau sudah seperti ini kan yang dirugikan adalah pelapor dan terlapor. Dalam hal ini ada Rian Ricis dan juga Tengku Rian. Nah, ini apakah keduanya bisa menuntut Mahkamah Agung ataupun lembaga hukum di Indonesia karena adanya aturan yang kontradiksi ini, Pak Ahmad? Iya, harusnya Mahkamah Agung mengoreksi dirinya, ya. Jadi dia harus segera membuat peraturan Mahkamah Agung, batasan-batasan yang boleh diupload di direktori itu satu. Kemudian ketika sidang terbuka untuk umum, tidak seluruh terbuka untuk umum, tidak semua apa yang menjadi kerahasiaan para pihak itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Harusnya yang terbuka untuk umum itu adalah amar putusannya, tapi gugatan, jawaban, pemeriksaan saksi, resume terhadap semuanya alat bukti harusnya tidak menjadi konsumsi publik karena ini adalah privasi di area yang sangat dilindungi. Ya, hak privasi itu dilindungi juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga kalau kita mengacu perlindungan data pribadi dengan undang-undang ini memang ada kontradiksi. Mana lebih khusus? Tentu perlindungan data pribadi. Sehingga Mahkamah Agung yang harus mengkoreksi dan membuat peraturan Mahkamah Agung memberikan tafsir terhadap pasal 81 dan pasal-pasal lain yang melindungi hak pribadi orang berdasarkan undang-undang data pribadi yang terbaru. Sehingga publik tidak mendownload ya
data-data pribadi kedua belah pihak dan menjadi konsumsi publik. Jadi memang kesalahan di sini adalah pada Mahkamah Agung karena mengupload semua dokumen putusan yang merupakan sidang diperiksa secara tertutup, tetapi amar putusan terbuka, tapi tafsir mereka adalah semua dokumen seolah-olah bisa dinyatakan kepada publik. Di sini menurut saya kesalahan dari Mahkamah Agung, tetapi tidak ada norma hukum yang bisa mempidanakan atau mempersoalkan Mahkamah Agung karena dia juga menafsirkan undang-undang. Tetapi memang harus dilakukan perubahan pada masa yang akan datang segera dan secepatnya. Baik, kita harapkan semoga perubahan di masa akan datang segera dilakukan sehingga hal-hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Ahmad Sofyan, pengamat hukum pidana terima kasih. telah bergabung. Sehat selalu Pak.